warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, bukan? Baik, berjumpa kembali dengan Ibu Ayu Sita Indasari pada mata kuliah landasan pendidikan. Dan untuk materi ke-8 ini kita akan membahas mengenai landasan biologis dan sosial budaya pendidikan. Kira-kira apa saja yang ada dalam teori ini? Kita simak saja video selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang landasan biologi dan sosial budaya pendidikan. Sebelum kita memasuki landasan biologis pendidikan, kita harus tahu dulu biologi itu apa. Biologi adalah ilmu yang mempelajari makhluk hidup serta proses kehidupan. Adapun makhluk hidup yang dimaksud ialah hewan, manusia, dan tumbuhan. Landasan biologi pendidikan adalah suatu titik acuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan biologis dan karakteristik biologis peserta didik dalam hal pendidikan. Landasan biologi pendidikan juga mempunyai karakteristik biologis. Yang pertama, asumsi biologi. Manusia adalah hewan, namun bukan semata-mata hewan dan bukan semata-mata manusia. Yang kedua, masalah biologis mendasari pendidikan. Pendidikan ialah persiapan untuk kehidupan sempurna. Ketiga, ada 3 arti biologi bagi pendidikan menurut Horty. Yang pertama, bertambahnya ukuran otak. Makin tinggi skala derajat mamalia, makin besar rasio otaknya dibanding dengan ukuran badannya. Yang kedua, panjang periode anak manusia dibanding dengan anak hewan yang lebih rendah. Yang ketiga, otak sebagai alat berpikir. Yang keempat, bertambahnya rasio otak badan pada manusia. Manusia secara anggoskop mempunyai otak paling besar dari semua makhluk. Yang kelima, kelebihan edukabilitas atas insting. Pendidikan ialah pertimbangan individu yang ditambahkan pada pengalaman ras pada masa lampau dalam menentukan perbuatan. Yang keenam, basis mental dalam seleksi alam. Pendidikan menurut versi biologi ialah kondisi dasar memperoleh perkembangan optimal dan penyesuaian terbaik terhadap lingkungan. Yang ketujuh, menurut Adam Sedgwick, secara biologis, pendidikan ialah pembentukan kebiasaan. Pendidikan tidak lebih daripada respon organisme yang matang terhadap stimulus dari luar. Yang kedelapan, alam dan buatan. Alam adalah segala kekuatan hidup. Pendidikan adalah sejenis alam tertinggi dan terakhir. Jadi, pendidikan adalah penyesuaian superioritas manusia yang sadar terhadap lingkungannya. Yang kesembilan, periode panjang anak manusia. Periode anak manusia terpanjang dibanding anak makhluk lain. Yang ke-10, otak sebagai alat jiwa. 4 bukti yang disebut, yang pertama patologi, yang kedua anatomi, yang ketiga pembedahan, yang keempat efek. Yang ke-11, yang dapat dilakukan pendidikan untuk otak. Pendidikan dapat mengembangkan dan memperkuat sistem syaraf yang tidur, dan melalui pembiasaan dapat membuat otak siap untuk pemikiran dan perubahan baru. Ke-12, keturunan orang-orang yang berpendidikan. Menurut Donaldson, keturunan orang-orang terdidik seharusnya mempunyai sistem syaraf yang dimodifikasi lebih kuat, lebih responsif, lebih akurat, sehingga lebih mampu beradaptasi. Yang terakhir, otomatisasi bukan tujuh akhir pendidikan, karena otomatis bekerja dalam dunia statis, sedangkan dunia manusia tumbuh dan berkembang. Perkembangan biologi. Yang pertama, faktor hereditas merupakan suatu faktor yang mempengaruhi kondisi biologis untuk berdasarkan pewarisan genetik dari orang tua. Yang
kedua, faktor lingkungan merupakan suatu faktor yang mempengaruhi kondisi biologis dan perkembangan anak yang berdasarkan pengalaman interaksinya dengan dunia luar atau lingkungan. Perkembangan fisik yang pertama, tinggi dan berat badan. Yang kedua, proporsi dan bentuk tubuh. Yang ketiga, otak. Yang keempat, keterampilan motorik. Landasan sosial budaya. Sebelum kita mengetahui landasan sosial budaya, kita harus tahu dulu sosiologi itu apa. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang aktivitas sosial manusia. Sedangkan kebudayaan adalah hasil cipta, kelas, dan rasa manusia berupa kepercayaan, norma-norma, nilai-nilai, perilaku, dan objek-objek material. Ada beberapa fungsi sosial budaya. Yang pertama, mewujudkan masyarakat yang cerdas. Yang kedua, transmisi budaya. Yang ketiga, pengadilan sosial. Yang keempat, meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima, analisis kedudukan pendidikan. Ada banyak keragaman budaya. Oleh sebab itu, keragaman budaya melatar belakangi masing-masing anak didik menuntut guru agar memiliki wawasan yang luas terhadap keadaan sosial budaya yang ada pada lingkungan di mana guru mengajar. Hubungan timbal balik sosial dan budaya pada pendidikan. Yang pertama, perubahan lingkungan, fisik, sosial, politik, ekonomi, dan bidang-bidang lain. Yang kedua, perubahan konsepsi manusia tentang kehidupan akan menentukan atau mengubah konsepsi manusia tentang pendidikan. Yang ketiga, perubahan konsepsi tentang pendidikan akan mengubah konsepsi manusia tentang tujuan pendidikan. Yang keempat, perubahan konsepsi tentang tujuan pendidikan akan mengubah konsepsi manusia tentang jenis dan jenjang pendidikan, materi, dan metode mengajar. Yang kelima, perubahan konsepsi tentang tujuan pendidikan merupakan akibat yang disebabkan oleh suatu usaha penyesuaian terhadap perubahan lingkungan dan tujuan hidup manusia. Perubahan sosial dan budaya, implikasi dalam pendidikan. Ada 3 faktor utama penyebab dari perubahan-perubahan itu. Yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, kependudukan. Yang ketiga, lingkungan hidup. Nah, itulah tadi video pembelajaran pada pertemuan ke-8 ini mengenai landasan biologis dan sosial budaya pendidikan. Saya harap semuanya dapat mengerti dan memahami apa yang sudah dijelaskan di video tadi. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.